Ramesi Ciara dan ini merupakan video tutorial aku yang keempat. Kali ini aku akan membahas tentang data atribut. Jadi langsung aja yuk. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih apa itu data atribut. Data atribut merupakan data yang memberi deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena ataupun objek yang ada di permukaan bumi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk kata, angka, ataupun tabel. Nah, biasanya data atribut digunakan untuk menggambarkan gejala topografi karena datanya berupa kualitatif dan deskriptif. Contoh dari data atribut yaitu jumlah penduduk, persebaran fasilitas kesehatan, persebaran sekolah, kesuburan tanah, data kandungan mineral dalam tanah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya ya. Oke, sekarang kita udah ada di ArchMap dan kali ini kita akan mempelajari tentang data atribut. Jadi langsung aja kita pertama-tama memasukkan datanya dulu. Di sini double on contents layers, kita klik kanan, kita add data, dan kita pilih folder mana tadi yang ada data tabel yang akan kita gunakan. Misalnya di sini aku pilih Kecamatan Genteng Banyuwangi, kita add sebagai data, dan ini akan muncul. Tadi bentuknya bentuk filenya itu SHP karena dalam JIS ini menggunakan data spesial, yaitu ada data atau informasinya. Kita bisa lihat di sini open attribute table. Nah, ini merupakan data yang terkandung di dalam file ini, file Kecamatan Genteng ini. Nah, kita juga bisa loh menambahkan informasi atau data ke table atribut ini. Caranya itu kita memasukkannya atau membuatnya dulu di Excel. Jadi kita buka dulu Excelnya. Maaf. Kita buka Excelnya. Lalu kita pertama itu harus menentukan data acuan, yaitu data yang ada di save file ini untuk disamakan menjadi acuan di dalam data table yang ada di Excel yang akan kita buat. Jadi supaya bisa menyeragamkan. Nah, data yang dipilih itu data yang identik. Data identik itu data yang memuat isi atau informasi yang berbeda itu setiap itunya. Misalnya seperti ini, desa ini, field desa ini isinya berbeda-beda, tidak ada yang sama, sedangkan kecamatan ini isinya sama semua, jadi tidak bisa digunakan karena nanti akan membuat rancu data, sehingga kita pilih data acuannya itu field desa ini yang isinya desa-desa yang ada di kecamatan Genteng tadi. Jadi kita pakai yang desa, kita samakan. Sini misalnya desa. Nah, data atribut ini atau data patokan ini bersifatnya itu sangat sensitif, maka kita harus samakan setiap huruf atau karakter, kita harus samakan dengan yang ada di sini. Jadi supaya lebih akurat, supaya akurat itu tidak terjadi kesalahan. Jadi tinggal kita copy saja. Kita copy di sini dan kita paste. Semua data kita copy dan kita paste. Ini Genteng Kulon, kita copy dan kita paste. Kita copy dan kita paste. Copy yang ke Blitar dan paste. Copy Karangsari, kita paste. Copy Temuguru, kita paste. Kita copy Sempu dan kita paste. Maaf salah. Kita paste. Kita ulangi. Nah, ini Sempunya di copy. Lalu kita
paste, lalu Kaligondo kita copy dan kita paste, dan Jambewangi kita copy, lalu kita paste, dan terakhir ada Desa Hutan kita copy dan kita paste. Nah, seperti itu. Jadi harus sama ya, karakter atau apa itu mengikuti yang ada di tabelnya atribut di GIS itu. Nah, untuk menambahkan data yang kita atau informasi yang akan kita tambahkan, kita bisa di sininya menambahkan di sini. Misal saya akan menggunakan atau menambahkan informasi tentang persebaran atau jumlah Alfamart dan Indomaret di desa yang ada di Kecamatan Genteng ini. Misalnya ya, misalnya ini saya menggunakan jumlah persebaran Alfamart dan Indomaret. Nah, ini kalian bisa memasukkan informasi apa saja. Di sini saya menggunakan akan mencontohkan tentang persebaran Alfamart dan Indomaret, dan data yang saya masukkan ini data sembarang. Jadi hanya sebagai contoh untuk nanti menambahkan data. Jadi saya akan menambah data yang sembarang. Ini sembarang ya, tidak akurat, cuma nah misalnya seperti ini datanya ya. Misalnya data tambahan yang kita punya seperti ini dibuat sembarang karena sebagai contoh saja. Misalnya data tambahannya seperti ini, lalu kita harus nge-save-nya dulu di file, save as. Saya ingin menyimpannya di folder ini dengan nama seperti ini, dan lihat ini formatnya atau tipenya dipilihnya yang Excel 97 2003. Kenapa? Karena biasanya itu dia GIS itu bisanya hanya membaca Excel 2003. Takutnya kalau pakai yang terbaru misalnya kayak XLSX itu takutnya tidak terbaca. Jadi kita pakai yang 2003 saja. Kita save gitu ya. Yes, gitu. Nah, terus kita sekarang kembali ke GIS. Nah, ini kita balik ke ArchMap-nya. Di sini kan table of content-nya kita lihat masih yang bawaannya ya, masih belum ada tambahannya. Gimana cara menambahkan tadi yang data yang di Excel ditambahkan ke tabel atribut ini? Caranya itu di sini di layer saya ini Kecamatan Genteng Banyuwangi, kita klik kanan, kita join and relate, kita lanjut pencet join. Nah, kita mengisi 1, 2, dan 3. 1 ini choose the field. Ini maksudnya itu kita pilih nih tadi mana field yang dijadikan sebagai acuan data kita yang digunakan dalam membuat data tambahan di Excel tadi. Jadi kita memilihnya field desa sebagai acuan, maka kita pilih yang desa. Terus ini yang kedua, kita pilih file yang file Excel tadi sudah kita buat yang buat ditambahkan di tabel atributnya. Kita pilih foldernya, cari sebelumnya foldernya tadi itu harus sudah dihubungkan, sudah dikonekkan foldernya ya ke Arch Catalog. Nah, misalnya ini tadi kita add, kita pilih sheet 1, kita add. Nah, nomor 3 ini otomatis akan terisi sesuai sama seperti nomor 1 karena ini tadi kan kita memakaikan data acuannya sama antara yang di atribut yang dengan di Excel, jadi dia otomatis terisi. Dan selanjutnya kita tinggal validate join aja, kita validasi dan sudah checklist semua, dan bisa dilihat di sini ke record 10 dari 10 match atau sesuai, maka sudah sesuai sehingga sudah bisa valid dan bisa kita join dengan OK. Nah, lihat deh sekarang ke
ini atribut tabelnya. Ini data yang pertama yang bawaan dari save filenya, dan di sini kita klik ke kanan itu ada data tambahan yang tadi kita buat di Excel sudah masuk ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita harus menge-save-nya karena sudah berhasil menjoinkan. Kita save nih karena agar tidak hilang saat kalian meng-close ini. Jadi datanya tuh tidak hilang. Save-nya itu dengan cara sini table of content, kalian pilih layers Kecamatan Genteng ini, lalu kalian pilih data, terus export data. Kita pilih yang di layer source data dan kalian pilih mau simpen di mana. Misalnya aku simpen di sini dan kalian ganti nama misalnya Alpha Indo Genteng, Indomart Genteng. Seperti ini. Nah, kalian jangan lupa ini save as-nya tipenya save file ya, supaya bisa terbaca gitu, supaya sama, karena file yang dalam JS kan yang mendukung adalah save file. Jadi kita pilih save file, terus kita save. Kita oke. Kita yes. Dan lihat, di sini akan menambah sebagian layers baru, yaitu bentuknya tadi Alpha Indomaret Genteng, seperti itu. Nih, kita cek di sini, lihat open data tabelnya itu sama tuh, sudah ada file yang kita tambahkan. Dan jika kalian menghapus yang ini, Kecamatan Genteng ini, tadi kan ini datanya sudah ditambahkan, tapi ini belum di save. Kalau misalnya kalian remove yang pertama tadi, dan saat kita menambahkan kembali, nih yang ini tadi tambahkan kembali ke sini, sebentar, sini, jadi kan kayak ini seperti awal, lihat. Ini belum hilang data yang sudah kita tambahkan. Jadi data yang ditambahkan adanya itu di file salinan atau file yang kita sudah save, yaitu dalam bentuk yang ini. Jadi kita ganti ke sini, ganti yang ini, data yang sudah kita save. Yang awal kita remove saja. Jadi kita tinggal pakai yang sudah tadi kita save ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengedit kayak menghapus atau menambahkan field secara manual di tabel atribut ini. Kalian bisa, misalnya kalian ingin menghapus field yang ini karena tidak memerlukan, kalian tinggal pilih aja fieldnya hingga berwarna biru seperti ini, lalu kalian klik kanan, tunggu, dan kalian pilih delete field. Nah, di sini kalian harus hati-hati dalam mendelete karena di sini sifatnya permanen, jadi tidak bisa di-undo. Jadi kalau misalkan sudah menghapusnya bakal kehapus, tidak bisa kalian balikin. Jadi makanya harus hati-hati, dan di sini juga makanya ada confirm delete field-nya dulu. Tapi karena kalau kalian sudah yakin untuk menghapusnya, kalian bisa yes, dan lihat sudah field-nya terhapus di tabel atribut. Nah, terus bagaimana kalau ingin menambahkannya lagi karena nggak bisa di-undo nih? Ya, kalian harus membuat atau memasukkan field baru lagi secara manual gitu. Nah, gimana cara menambah field? Menambah field kalian bisa pilih ini, table option, lalu kalian pilih add field. Nah, di sini kalian kasih nama, misalnya namanya yaitu jalan gitu ya, jalan. Tipenya kita pilih yang teks saja, terus ini panjang propertiesnya berapa, misalnya 20 saja, terus kalian oke. Nah, ini fieldnya akan tertambah deh di sini, di sebelah paling kanan. Gimana buat ngisinya? Kalau buat ngisinya, kalian harus ke toolbar editor dulu, lalu start editing. Nah, sekarang bisa diedit.
Misalnya jalan, nama jalannya apel, nama jalannya jeruk. Sekarang tinggal menambahkan namanya melon dan lain-lainnya. Ini contoh saja. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah selesai mengedit, kalian harus kembali ke toolbar editor, kalian save edit terlebih dahulu, lalu di stop editing. Seperti itu. Nah, kalau sudah begini, berarti kalian sudah berhasil bisa melakukan join data atribut dan sudah bisa mengatur atau mengelola data atribut. Nah, seperti itu tutorial tentang data atributnya. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih.